Pinjol atau pinjaman daring tahun 2025, kalau Anda gagal bayar, tidak usah panik, sudah auto lunas. Aku Laku, Kredivo, Easy Cash, Julo, Amar Bank, Tunaiku lunas. Siapa yang melunasi? Asuransi. Kira-kira begitulah yang membuat kalian mungkin masuk ke video ini ya. Kamu baca thumbnail, alhamdulillah dulu lunas, kamu masuk dan ternyata isinya belum jelas. Bener apa lunas apa enggak? Biasanya kan begitu tuh yang bikin konten-konten begitu itu. Dan ternyata nggak sesuai. Nah, tetapi untuk kali ini saya berjanji saya akan menjelaskan full soal asuransi kredit. Dan ini penting banget untuk kalian ketahui supaya kalian benar-benar bisa tenang menjaga kreditnya dengan baik. Kira-kira begitu kampanye di awal video ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Kali ini saya membahas tentang full asuransi secara detail. Benarkah asuransi itu ada dan benarkah pinjaman saya yang sudah gagal bayar bisa dilunasi dengan asuransi? Pertanyaan yang menarik dan akan saya bahas secara sederhana, tapi Anda dengarkan, simak. Jika tidak tahu, tanyakan. Jika ada di sini pakar yang mendengarkan ataupun pihak OJK, mungkin video ini bisa terbang ke sana, ataupun dari pihak tokoh siapapun lah yang pakar, pengamat segala macam. Jika saya salah, Anda koreksi seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang posisi asuransi di dalam finansial teknologi dan siapakah yang berhak mendapatkan itu dan siapakah yang kemudian ditolak. Nah, yang pertama adalah posisi asuransi jelas itu sebagai perlindungan terhadap resiko gagal bayar terhadap debitur, yang kemudian supaya tidak merugi kepada pihak lender. Jadi asuransi ini melindungi pengusaha, melindungi lender, melindungi uangnya atau pinjolnya itu sendiri. Nah, asuransi posisinya teman-teman, yang pertama, dia akan tentu akan melaksanakan perlindungannya terhadap bank ataupun IKNB ataupun lembaga non keuangan atas kerugian yang diderita akibat gagal bayar kredit yang kemudian diajukan oleh debitur tertanggung, yang disebabkan oleh debitur tertanggung itu sudah sesuai melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kredit. Nah, ini ya, sesuai perjanjian kredit. Jadi tentu kenapa asuransi itu akan terjadi default claim misalnya, atau klaim asuransi itu, kecuali yang pertama, debitur itu tertanggung fiktif. Nah, ini kenapa saya di awal itu jelas mengatakan jangan sengaja gagal bayar. Apalagi kamu sengaja minta tolong joki, jelas tidak akan bisa cover asuransi. Kenapa? Karena di situ sudah ada moral hazard, tindakan yang merugikan, artinya sudah memanipulasi data. Saya sudah jelaskan di awal tentang moral hazard supaya kalian paham apa sih moral hazard itu. Jadi moral hazard saya contohkan, saya ulangi lagi ya. Misalnya kamu melakukan pengajuan di bank pinjaman, kemudian nilai agunan kolateral yang kamu ajukan jadikan jaminan tadi, ternyata nilainya misalnya secara real itu cuma 80 juta. Nah, itu dimanipulasi seolah-olah terjadi 200 juta. Nah, itu juga akan disebut sebagai moral hazard, dan tentu itu adalah tindakan manipulatif yang akan merugikan terhadap asuransi, dan itu akan ditolak oleh si asuransi itu sendiri. Kemudian yang kedua, debitur itu tertanggung itu meninggal dunia. Nah, karena kalau meninggal dunia itu bukan masuk pada cover asuransi kredit, tapi asuransi jiwa. Kemudian kita, debitur tertanggung mengundurkan diri dari pekerjaan dengan sengaja. Artinya orang ini merugikan dirinya sendiri. Sudah jelas jadi PNS misalnya, kemudian dia sengaja melakukan tindakan apa yang kemudian menyebabkan dia harus mengundurkan dirinya, itu juga tidak bisa diklaim. Kemudian yang keempat adalah
terjadinya salah satu hal berikut secara langsung berakibat berhentinya kegiatan operasional secara permanen di instansi, di mana debitur tadi itu tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kredit. Nah, itu misalnya apa aja hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati. Apalagi berikut adalah soal wabah penyakit atau virus atau apa saja yang kemudian itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu juga tidak masuk ke default claim. Reaksi nuklir, bencana alam, peperangan dan segala macam itu juga tidak masuk. Politik tidak masuk ya. Nah, jadi itu. Nah, apakah dari itu tadi terjadi kepada Anda? Nah, Anda sendiri yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Berikutnya adalah supaya kalian tenang ya. Ketika kalian gagal bayar, misalnya contoh gagal bayar di pinjaman Easy Cash, gagal bayar di pinjaman Shopee Pay misalnya, atau Shopee SP pinjam, Julo misalnya, apalagi itu Credifast, apalagi itu banyak kan pinjol-pinjol yang sudah jelas legal, yang kemudian si pinjol ini sudah kerjasama dengan salah satu pihak asuransi. Maka ketika kamu gagal bayar, ya udah, kamu jangan maksakan diri, udah itu aja terus, jangan maksain diri untuk bayar yang kemudian kamu harus pinjam lagi. Udah, gagal bayar itu kan situasi, ya sudah, pasrahkan pada situasi tersebut. Bahwa ada niat untuk bayar, pasti harus ada niat, jangan sampai kamu menyepelekan hutang. Tapi kalau nggak punya mas, udah diem gitu loh. Terus aku udah kejebak mas, asetku udah kejual, motorku udah habis gara-gara takut sama pinjol begini-begini, aku udah bayar bunganya tak hitung kok sesuai dengan, ya udah kamu diem sekarang, udah jangan bayar, udah gagal bayar aja dulu. Apalagi ilegal, udah nggak usah bayar. Jelas kita ikut pada apa yang disampaikan Pak Mahfud MD, ya kan? Itu tidak ada terjadi kesepakatan. Udah, dan jelas itu dilarang oleh negara kok. Nah, maka kalian diam aja, nggak usah takut, jangan kamu bayar pinjol ilegal. Pinjol legal pun begitu. Kalau Anda sudah benar-benar gak punya uang sama sekali untuk bayar angsuran, pada saat jatuh tempo, ya udah diem, catat. Apa aja dicatat. Oh, saya hutang di Easy Cash sekian. Saya udah bayar sekian. Catat aja dulu. Nah, saat kamu catat, ya kan, kamu lihat kondisi keuanganmu. Kamu punya pendapatan apa enggak? Kalau kamu nggak punya pendapatan, hanya bergantung pada suami, misalnya seorang istri ya, dan pendapatan dari suami cuma cukup buat makan anak, kan udah nggak usah kamu bayar pinjol dulu, diam aja dulu. Nah, kalau kamu udah ada lebih, kamu tabung ya kan, bisa bayar, udah kamu bayar. Kalau nggak bisa bayar, diam aja, nggak usah, apalagi kamu sampai pakai joki, habislah. Terus begitu. Jadi yang penting niatnya aja dulu, kemudian diam aja, biarin aja dulu, kemudian sampai situasi mendukung dirimu sendiri. Nah, saat diam itulah dibutuhkan yang namanya mental. Bagaimana membangun mental? Karena mental itu termasuk jaminan menurut saya di dalam pinjol. Nah, kalau Anda adalah seorang ibu-ibu, mbak-mbak yang kemudian takut didatangi oleh debt collector, kamu terbuka sama suami. Jangan sampai kamu diam-diam pinjol, karena banyak terjadi seperti ini. Terbuka aja dulu, ya kan? Kamu boleh kalau butuh sharing masalah, masuklah ke grup kami. Di grup kami nggak menjual kaos. Di grup kami nggak minta bayaran apapun. Di grup kami nggak ada bayaran minta. Kalau ada yang minta bayaran itu bukan saya, jelas itu penipuan, ya kan? Di situ mereka akan saling memberikan share, akan memberikan edukasi bareng-bareng bagaimana cara menyelesaikan hutang dengan baik dan bagaimana saat gagal bayar terjadi. Jadi mental dibangun dengan cara apa? Dengan sharing terbuka. Kemudian yang ketiga adalah mental dibangun dengan pikiran yang baik. Apa pikiran yang baik? Kamu jangan sampai menjadikan pikiranmu itu asumsi-asumsi negatif. Artinya gini, nanti pinjol seperti yang ada di medsos mas, nanti dia marah-marah, debt collectornya kemudian mau memenjarakan,